Hai guys, kembali lagi bersama aku Lisa. Di video kali ini aku mau bahas mengenai pesugihan penglaris makanan. Pasti kalian udah pada pernah dengar ya, pesugihan penglaris makanan. Pesugihan penglaris makanan adalah sejenis ilmu hitam sih, yang digunakan seseorang untuk membuat dagangan atau usahanya itu laris manis alias laku keras, teman-teman. Sebenarnya ilmu hitam itu ada bagian lainnya juga, seperti pelet, ilmu kebal, terus santet. Tapi yang mau kita bahas di sini itu pesugihan penglaris makanan. Percaya atau nggak percaya, hal yang aku sebutin tadi itu beneran ada kebenarannya, teman-teman. Tapi kalau kalian percaya, kalau nggak percaya ya balik lagi ke kalian. Aku hanya ngasih tahu ya. Nah, kita kan sama-sama tahu tujuan dari suatu usaha adalah mendapatkan profit atau keuntungan serta mendapatkan indikator kesuksesan. Terkadang hal inilah yang dijadikan seseorang untuk melakukan pesugihan penglaris makanan, teman-teman. Jadi orang tersebut ingin mendapatkan profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi mereka itu ngebelakangin hal-hal yang normal. Jadi pikiran mereka mungkin agak kacau. Makanya mereka melakukan pesugihan penglaris makanan. Mungkin di antara kalian ada yang pernah menjumpai rumah makan yang memiliki gelagat aneh atau tidak wajar. Nah, bisa jadi rumah makan tersebut menggunakan pesugihan penglaris makanan, teman-teman. Bukan maksud hati menuduh ya, yang jatuhnya fitnah. Jadi untuk lebih jelasnya, mungkin aku bisa sebutkan ciri-ciri rumah makan yang menggunakan pesugihan penglaris makanan. Yang pertama itu, hanya makan di tempat makanannya enak. Mungkin teman-teman pernah ngalamin lagi makan di salah satu rumah makan. Pas makan di tempat, makanan itu enak tenan, luar biasa enaknya. Tapi ketika teman-teman bungkus atau bawa pulang, rasanya itu udah biasa aja, malah terkadang nggak enak dan bahkan mudah basi, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu rumah makan yang menggunakan pesugihan penglaris makanan, teman-teman. Malah terkadang ada rumah makan yang nggak boleh kita untuk bungkus. Kenapa coba? Nah, yang kedua, menggunakan pernak-pernik yang tidak wajar. Kalau teman-teman lagi makan di rumah makan, coba deh teman-teman perhatiin tuh di sekeliling rumah makan tersebut, ada nggak terdapat pernak-pernik yang tidak wajar atau aneh? Kalau ada, bisa jadi rumah makan itu menggunakan pesugihan penglaris makanan. Nah, biasanya pernak-pernik itu diletakkan di meja atau malah kadang di tempat yang susah untuk diraih, teman-teman, tapi tetap terlihat. Bentuk dari pernak-pernik itu sendiri beragam, teman-teman. Ada yang menggunakan wayang, ada yang menggunakan lambang-lambang yang aneh, malah kadang ada yang menggunakan simbol dan bentuknya itu nggak wajar simbolnya. Parahnya lagi, ada yang menggunakan itu semacam jenis jimat. Biasanya itu jimat itu diletakin di tempat penyimpanan uang. Jadi biasanya nih kalau menggunakan jimat dan jimatnya itu diletakin di tempat penyimpanan uang, nah kasirnya itu ya pelaku usaha tersebut, ownernya. Malah terkadang banyak tuh ownernya itu atau pelakunya itu sendiri yang masakin makanan itu. Padahal dia banyak pegawai, tapi yang masakin, yang megang kasir ya ownernya. Nah, bisa jadi rumah makan tersebut memang menggunakan pesugihan penglaris makanan, teman-teman. Iya, teman-teman, ada ruangan khusus yang sangat terlarang untuk dimasukin. Biasanya nih, kalau rumah makan tersebut memiliki pesugihan penglaris makanan, biasanya mereka itu memiliki ruangan khusus. Ruangan tersebut hanya boleh dimasukin oleh pemilik usaha tersebut. Jadi pegawai dan pengunjung itu dilarang masuk. Nah, tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual atau bahkan untuk tempat tinggal jin pesugihan itu, teman-teman. Terus ruangan ini tuh biasanya letaknya itu selalu di sekitar rumah makan. Bisa jadi belakang rumah makan atau malah di dalam rumah makan, di dekat dapur, dekat kamar mandi. Tapi yang paling sering itu biasanya ruangan ini letaknya itu sedikit jauh dari ruangan yang biasa dimasukin oleh orang banyak. Gitu, teman-teman. Yang keempat, ramah yang tidak seimbang dari rumah makan di sebelahnya. Nah, mungkin kalian pernah kan lagi makan nih di salah satu rumah makan, terus di sebelahnya itu juga ada rumah makan. Tapi ketika kita perhatikan, salah satu rumah makannya itu malah terlihat sepi.
bahkan kayak nggak ada pengunjung, sedangkan salah satunya itu ramai teman-teman. Ramainya itu nggak seimbang, sampai ngantri lagi. Nah, bisa jadi rumah makan yang ramai tersebut itu menggunakan penglaris makanan teman-teman. Kenapa? Karena biasanya rumah makan yang menggunakan pelaris makanan itu pelan-pelan itu kayak gimana ya, menutupin aura rumah makan yang di dekatnya, di sekitarnya. Seakan-akan rumah makan itu nggak ada keberadaannya, nggak terlihat oleh orang lain gitu. Makanya rumah makan yang berada di sekitar rumah makan yang ada yang melakukan pesugihan itu selalu sepi, kayak perlahan-lahan redup gitu. Yang kelima teman-teman, jorok tapi selalu ramai. Pernah nggak sih teman-teman temui rumah makan yang jorok tapi pengunjung itu ramai, malah kadang sampai antri? Sementara logikanya kita, sebelum makan itu kita pasti perhatikan kebersihannya dulu. Nah, bagaimana dengan rumah makan yang jorok tapi selalu ramai? Biasanya rumah makan seperti ini tuh menggunakan pesugihan penglaris makanan teman-teman. Jadi memang jorok itu syarat dari jinnya tersebut atau ritualnya. Dibiarin tuh jorok rumah makannya sama pemilik rumah makan tersebut. Terakhir teman-teman, yang keenam, banyak pengunjung dari luar daerah. Biasanya rumah makan yang menggunakan penglaris makanan itu pengunjungnya lebih banyak yang datang itu dari luar daerah. Malah yang dari daerah tempat rumah makan itu kurang minat atau kurang selera untuk makan di rumah makan tersebut. Biasanya di sini jin tersebut kerjanya itu memanggil pengunjung itu lewat dari jalan raya teman-teman. Nah, kalau di sini, kalau gini posisinya, berarti letak jin itu di depan rumah makan atau bahkan kadang di atap rumah makan. Jadi kerjaan mereka itu memanggil orang yang lewat di jalan raya. Jadi orang yang lewat itu tertarik untuk makan di situ. Gitu sistem kerjanya sih. Biasanya kalau yang ini. Aku sebenarnya ada ciri-ciri lain sih, tapi aku buat dia tambahannya. Nah, ini menurut aku ya. Jadi kalau teman-teman ada lihat sebuah rumah makannya masih layak, bangunannya masih layak, bahkan masih bagus, belum rusak gitu kan. Tapi diperbaikin, malah perbaikinya itu rutin, padahal masih layak nih. Kemungkinan pelaku usahanya itu menggunakan pesugihan teman-teman, menggunakan pelaris. Enggak pelaris makan sih, tapi pesugihan. Tetap jatuhnya ya tetap buat rumah makan tersebut ramai. Nah, kan aku udah sebutin tuh ciri-ciri sebuah rumah makan melakukan pesugihan penglaris makanan. Ada 6 ciri-ciri. Tapi ingat, jangan dari ke-6 ciri-ciri yang aku sebutin itu semua kalian buat. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya nih kalian temukan satu ciri-ciri di salah satu rumah makan, ya belum tentu benar gitu. Harus ada ciri-ciri yang menyertai. Misalnya kalian temukan ciri-ciri yang pertama, ya harus ada ciri-ciri kedua, ketiga. Ya walaupun nggak harus kalian temukan ke-6 ciri-ciri tersebut, tapi harus ada ciri-ciri yang menyertainya gitu teman-teman. Nah, aku jadi ingat nih sama satu pengalaman. Jadi ceritanya itu kita lagi lebaran nih ke kampungnya Uwa kan, kakak Mamake. Aku nggak usah sebutin nama daerahnya. Nah, di daerah rumah Uwa itu ada pedagang bakso teman-teman. Pedagang baksonya itu lumayan terkenal untuk daerah itu. Banyak yang beli, terutama itu pengunjung yang dari luar gitu kan. Kayak kami lah gitu, lagi liburan gitu ke daerah tersebut terus makan di situ. Terus adik aku sama sepupu aku itu suka beli bakso di situ. Sementara aku itu nggak pernah mau, malah kadang udah larang gitu kan. Tapi mereka nggak dengar. Sampai suatu saat mereka itu lagi beli di situ, makan di situ. Karena emang katanya kan kalau dibawa ke rumah kurang enak, jadi mereka makan di situ. Terus tiba-tiba meja di dekat mereka ada anak kecil ngomong, "Mah, itu kok ada tante-tante yang ludahin mangkoknya, makanannya," gitu. Mungkin anak itu mau bilang, "Kok ada kuntilanak yang ludahin itu makanan," gitu. Tapi kan namanya anak, dia belum bisa bedain kan, yang mana poci, yang mana kun-kun, yang mana gundurwo gitu. Nah, dari situ adik aku itu sama sepupu aku nggak pernah mau lagi teman-teman untuk makan bakso di situ. Nah, mungkin kan juga udah pada ada yang dengar gitu kan, ada yang pernah dengar cerita lagi makan nih, tiba-tiba ada orang atau anak-anak itu ngomong, kok mangkoknya diludahin, dijilatin gitu. Ada kan, pastilah gitu. Atau malah di antara kalian itu ada yang pernah ngalamin gitu. Di sini aku mau bilang gini,
ya mungkin yang dari kalian dengar itu ya ada gitu, ya gitu keadaannya. Tapi nggak selamanya seperti itu teman-teman. Jadi jin pesugihan itu nggak selamanya ngeludahin mangkok makanan teman-teman, ngejilatin mangkok makanan teman-teman. Ada hanya keadaan itu ya dipojokkan dengan liur, atau malah kadang ada di dekat dapur, ada di atap rumah, di depan teras rumah makan tersebut. Tapi ada juga yang malah menggunakan hal-hal yang benar-benar aneh dan jorok. Misalnya mereka campur di dalam ramuan makanan itu, atau kuah makanan, atau apalah jenis makanan mereka campur bahan-bahannya jorok. Bisa daleman, bisa kain kafan, bisa tanah kuburan, ada teman-teman. Maka dari itu gitu kan, dimanapun teman-teman makan, apapun yang teman-teman makan, jangan lupa untuk baca doa. Agar apa? Agar kita terselamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya seperti itu. Karena kan nggak semua nih dari kalian bisa tahu rumah makan mana sih yang melakukan pesugihan. Ya enak-enak aja terus kalian makan kan, padahal kalian nggak tahu apa yang kalian makan itu apa. Itu sih pesan aku teman-teman. Mungkin sekian video dari aku, dan aku berharap video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Thank you.